Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan di acara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Paskibra Kabupaten Sumedang. Tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi mengenai tata upacara bendera dan protokoler. Sebelum itu, agar kita mendapatkan pemahaman, kemudian wawasan serta ilmu yang senantiasa diberkahi, kita hendaknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Bismillah, kita awali materi tentang tata upacara bendera dan protokoler. Baik, untuk yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae atau CV saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hadi Ar-Rasyid. Tempat dan tanggal lahir saya di Sumedang, tanggal 21 Februari tahun 2000. Jenis kelamin saya laki-laki, kemudian agama saya Islam. Alamat tinggal saya di Dusun Pantenen, RT 4, RW 6, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Adapun untuk nomor telepon 085 798 720 486. Baik, itu sekilas tentang kurikulum vitae saya sebagai pemateri tata upacara bendera dan protokoler. Baik, untuk pengertian tentang tata upacara bendera atau TUB, secara bahasa terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu tata, mengatur, menata, atau menyusun. Kemudian upa, yang artinya rangkaian, dan cara, yang artinya tindakan atau gerakan. Jadi, secara istilah, tata upacara bendera adalah tindakan dan gerakan yang dirangkaikan dan ditata dengan tertib dan disiplin. Sehingga pada hakikatnya upacara bendera adalah pencerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan salah satu pancaran peradaban bangsa. Hal ini merupakan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Baik, pemaparan selanjutnya mengenai tujuan dari tata upacara bendera. Tujuan dari tata upacara bendera itu memiliki 6 tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan memimpin. Yang kedua, membiasakan kekompakan dan kerjasama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu membiasakan bersikap tertib dan disiplin. Adapun untuk waktu pelaksanaan upacara di sekolah paling sedikit dilaksanakan pada hari setiap. Pertama yaitu memperingati
Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Kemudian yang kedua itu pada hari Senin, hari yang sebagaimana kita laksanakan setiap hari Senin, yaitu upacara di pagi hari. Kemudian yang ketiga itu adalah Hari Besar Nasional, di mana Hari Besar Nasional yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Kemudian Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Kemudian hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Dan yang keempat itu Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Itu adalah waktu pelaksanaan upacara yang dilaksanakan pada pagi hari. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang unsur pelaksana upacara. Unsur pelaksana upacara di sekolah terdiri atas 3, yaitu pejabat upacara, petugas upacara, peserta upacara. Mari kita bahas satu persatu. Pejabat upacara yang dimaksud adalah pertama, pembina upacara, yang dimana pembina upacara di sini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pejabat pemerintah, ataupun tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua, pemimpin upacara. Pemimpin upacara adalah peserta didik yang dipilih untuk memimpin jalannya upacara di sekolah. Yang ketiga, pengatur upacara. Pengatur upacara adalah guru yang bertugas menyiapkan rencana acara upacara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara di sekolah. Kemudian yang keempat adalah pemandu acara. Pemandu upacara adalah peserta didik di bawah bimbingan guru pembina yang membaca acara pelaksanaan upacara di sekolah. Kemudian unsur pelaksana upacara yang kedua yaitu adalah petugas upacara. Mari kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan petugas upacara di sini paling sedikit yaitu meliputi 1. Pembawa naskah Pancasila, di mana peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membawa naskah Pancasila untuk diserahkan kepada pembina upacara dan menerima kembali naskah tersebut pada saat yang telah ditentukan. Yang kedua, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membacakan teks tersebut pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, membaca teks janji siswa, di mana peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membacakan teks janji siswa pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Yang keempat, membaca doa. Peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membaca doa pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Kemudian ada pemimpin lagu yang bertugas untuk memimpin kelompok atau seluruh peserta upacara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu mengheningkan cipta, dan lagu wajib nasional pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Kemudian, kelompok pengibar bendera yang bertugas menyiapkan dan menaikkan bendera pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Kemudian, kelompok paduan suara yang bertugas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu mengheningkan cipta, dan lagu wajib nasional lainnya pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Kemudian, unsur pelaksana upacara yang ketiga yaitu peserta upacara. Yang dimaksud dengan peserta upacara meliputi 1. Kepala sekolah, yang kedua wakil kepala sekolah, yang ketiga guru, yang keempat tenaga kependidikan, dan yang kelima peserta didik atau tamu undangan. Kemudian mengenai sarana dan prasarana. Sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan upacara di sekolah yaitu terdiri atas bendera, kemudian tiang bendera, ketiga tali bendera,
dan yang keempat adalah naskah-naskah. Itu adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan upacara di sekolah. Kemudian ada yang dinamakan dengan susunan acara upacara. Susunan acara upacara meliputi 3 bagian. Yang pertama itu adalah acara persiapan, yang kedua acara pokok, dan yang ketiga acara penutupan. Yang dimaksud dengan acara persiapan terdiri atas yang pertama, setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Yang kedua, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Yang ketiga, penghormatan kepada pemimpin upacara. Yang keempat, laporan setiap pemimpin barisan. Dan yang kelima, pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. Kemudian, acara pokok itu terdiri atas pertama, pembina upacara memasuki lapangan upacara. Yang kedua, penghormatan umum kepada pembina upacara. Yang ketiga, laporan pemimpin upacara. Yang keempat, penaikan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Yang kelima, mengheningkan cipta. Yang keenam, pembacaan teks Pancasila. Yang ketujuh, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedelapan, pembacaan teks janji siswa. Yang kesembilan, amanat pembina upacara. Kemudian yang ke-10, menyanyikan lagu wajib nasional. Setelah itu, adanya pembacaan doa, kemudian laporan pemimpin upacara. Setelah itu, adanya penghormatan umum kepada pembina upacara, dan yang terakhir, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Kemudian, yang ketiga, itu adanya acara penutupan, yang terdiri atas pemimpin upacara membubarkan peserta upacara, dan peserta upacara meninggalkan lapangan upacara. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang protokoler. Pengertian dari protokoler atau keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Kemudian, setelah kita mengetahui pengertian protokoler, kita akan membahas mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup protokoler. Adapun asas dari keprotokolan atau protokoler diatur berdasarkan asas satu kebangsaan, yang kedua ketertiban dan kepastian hukum, yang ketiga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yang keempat yaitu adalah timbal balik. Adapun untuk tujuan keprotokolan, yaitu satu, memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara, ataupun organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu, tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Tujuan yang kedua, yaitu memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Tujuan yang ketiga yaitu menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa.
Kemudian, ruang lingkup dari keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Adapun yang akan kita perdalam di sini adalah mengenai tata upacara. Baik, kemudian mengenai pelaksanaan upacara bendera. Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi, di mana pertama itu hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, hari besar nasional. Yang ketiga, hari ulang tahun lahirnya lembaga negara. Yang keempat, hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten kota. Seperti yang pernah kita saksikan bersama, setiap adanya HUT Kabupaten Sumedang itu selalu mengadakan upacara bendera. Sebagai bukti bahwa upacara bendera dapat dilaksanakan, salah satunya yaitu ketika hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten kota. Baik, di sini ada yang dinamakan tata upacara. Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan dalam upacara bendera. Tata urutan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud meliputi tata upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, tata urutan upacara bendera hari besar nasional, lahirnya lembaga negara, instansi pemerintahan, dan lahirnya provinsi, kabupaten, kota. Adapun tata urutan dalam upacara bendera sekurang-kurangnya meliputi pengibaran bendera dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, mengheningkan cipta. Yang ketiga, pembacaan naskah Pancasila. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah pembacaan doa. Kemudian, tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sekurang-kurangnya meliputi pertama, pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, mengheningkan cipta. Yang ketiga, mengenang detik-detik proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, atau lainnya selama 1 menit. Yang keempat, pembacaan teks proklamasi, dan yang terakhir pembacaan doa. Kemudian, tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud meliputi bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam. Yang kedua, tiang bendera didirikan di tempat upacara. Dan yang ketiga, penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera. Baik, untuk selanjutnya ada yang dinamakan tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera. Adapun tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud meliputi yang pertama pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan. Yang kedua, iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan dengan korps musik, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
Jika dalam hal tidak ada korps musik, maka pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. Ketiga, waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekaman. Adapun tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana yang dimaksud dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara. Dalam acara kenegaraan dilakukan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. Yang kedua, dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur dalam peraturan presiden. Kemudian, untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi, maka diperlukan kelengkapan dan perlengkapan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelengkapan di sini adalah pertama, inspektur upacara. Yang kedua, komandan upacara. Yang ketiga, perwira upacara. Yang keempat, peserta upacara. Yang kelima, pembawa naskah. Yang keenam, pembaca naskah. Dan yang ketujuh, pembawa acara. Sedangkan perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud meliputi pertama bendera, kedua tiang bendera dengan tali, yang ketiga mimbar upacara, yang keempat naskah proklamasi, yang kelima naskah Pancasila, yang keenam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang terakhir adalah teks doa. Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud, maka tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut. Sedangkan yang terakhir yang kita bahas dalam protokoler hari ini yaitu pelaksanaan upacara bukan upacara bendera. Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi. Adapun tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara. Yang dimaksud dengan tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud meliputi menyanyikan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua pembukaan, yang ketiga acara pokok, dan yang keempat adalah penutup. Kemudian tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara. Kemudian bendera negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai tata upacara bendera dan keprotokolan. Terima kasih atas perhatiannya. Mengutip kata-kata bijak bahwa sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang hikmat. Mohon ampun apabila ada kata-kata yang tidak santun. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.